Oke, Bapak record. Nah, sekarang udah di-record. Halo. Halo. Nah, kata halo itu nanti masuk ke recordnya. Oke, buat bikin margin, tadi caranya ada di mana? Ada di layout. Layout. Halo. And then pilihnya margin. next-nya, next step-nya. Next step-nya custom margin. Oke, custom margin. Custom margin. Oke. Nah, sekarang sudah masuk ke page setup margin. Nah, di marginnya topnya di set sebagai 4 cm. Bottomnya 3 cm, leftnya 4 cm, right-nya 3 cm. 3 cm. Oke, orientationnya nanti kalian pilih yang potret karena dia akan memanjang. Kalau yang landscape dia melebar. Gitu. Nah, next-nya setelah kita pilih set margin-nya, kita pilih papernya. Paper size-nya nanti pilihnya adalah A4. Oke, kalau nanti pilihannya bukan A4, nah nanti boleh dipilih yang A4-nya. Untuk layout-nya biarkan saja seperti ini. Nah, nanti tinggal diklik OK. Nanti dia akan langsung otomatis melakukan set batas atasnya adalah 4. Jadi dari ketikan pertama di atas itu batasnya adalah 4 cm. Nah, nanti di bawahnya itu akan di set juga jadi 3 cm. Jadi begitu dia melewati batasnya, dia akan pindah ke halaman berikutnya. Nah, di kirinya juga dia akan diatur nih, jadi 4 cm. Di kanannya dia 3 cm. Kenapa kiri lebih lebar dari kanan? Nah, kadang-kadang gini, kalau kalian nanti menulisnya cukup banyak, nah kalau kalian mau dijilid, nah biasanya jilidnya itu adanya di sebelah kiri ini. Sebelah kiri. Jadi makanya kemudian kiri ini biasanya lebih lebar dibandingkan dengan kanannya. Gitu. Atau kalau kalian nanti mau staples, nah staplesnya juga itu biasanya ada di kiri. Kalau staplesnya di kanan bisa sih, tapi nanti agak repot gitu kan. Nah, margin, orientation ya sudah, lalu kita buat page number. Page number itu ada di menu insert. Ini ada insert and next, nanti pilihnya page number. Where is page number? Page number ada di sini. Nah, ini tinggal tinggal diklik page numbernya. Nanti untuk saat ini kalian pilihnya yang bottom of page. Walaupun itu ada pilihan ya, ada top of page, ada bottom of page, ada page margin, ada current position. Tapi untuk yang saat ini pilih yang bottom of page. Jadi halamannya ada di bawah. Kalau yang top of page berarti dia ada di atas. Nah, nanti bottom of page-nya ini juga dia punya beberapa pilihan. Jadi ada plan number 1, plan number 2, and plan number 3. Untuk yang saat ini kita pilih aja yang plan number 3. Jadi dia ada di pojok kanan bawah. Jadi kalau yang plate number 2 itu ada di tengah-tengah, yang plate number 1-nya dia ada di pojok kiri bawah. Nah, kita klik yang plan number 3. Nah, nanti di sini ada angkanya 1. Ini artinya halaman 1. Kalau nanti kalian punya halaman 2, di halaman 2-nya juga ada angkanya. Nah, itu artinya itu adalah halaman 2. Kalau ada halaman 3 gimana? Sama, berarti di halaman 3 nanti ada angkanya. Nah, ini ada halaman 1 dan halaman 2. Next-nya, ini kita berada di wilayah yang namanya footer. Nah, ini bisa diketik sih, tapi ketikannya ini nanti akan tampil di seluruh halaman. Nah, buat keluar dari footernya, ini ada close header and footer. Nah, ini kita klik aja. Jadi kita keluar dari close header and footernya. Nah, seperti ini. Kalau ketikannya banyak, nah ketikannya banyak itu sebaiknya pakai alignment-nya yang mana nih? Yang right, yang left, center, atau justify? Center. Center. Oh, untuk bikin dia ini kita blok dulu semuanya. Oh, left. Oh ya, ini left. Left.
Sebenarnya kalau kalian ketikannya cukup banyak, secara umum pengaturannya ada alignment-nya itu bukan di left, bukan di center, bukan di right, tapi dia ada di sini, ada di justify. Nah, justify itu artinya dia rata kiri dan kanan. Jadi kiri kanannya rata. Kalau dia left, dia hanya rata kiri aja. Kalau center, kalau center dia tengah-tengah. Kalau kalian lihat kita buku, masuk itu. Nah, nggak ada yang center, pasti dia justify. Ya sih Pak. Oke, nah untuk judulnya, title-nya, ini boleh nih, ini di center. Nah ini boleh juga diperbesar, kalau biar orang tahu, oh ini adalah judul, atau ini yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Ini boleh juga diperbesar. Jadi misalnya di bawahnya 11, nah title-nya dia boleh lebih besar. Untuk penulisan secara standar umum itu sebenarnya dia font size-nya adalah 12. Jadi ini 12. Nah, ini 12. Kalau 10 terlalu kecil, 11 sebenarnya tidak apa-apa, tapi secara umum font size-nya itu 12. Nah, untuk font type atau jenis huruf, nah ini tergantung. Kalau kalian buat, misalnya kalian suka nulis nih, mau buat novel, mau buat cerpen, atau mau buat tulisan lainnya. Kalau kalian ingin itu dibaca secara digital, nah itu sebaiknya hurufnya menggunakan Calibri, sebaiknya. Karena Calibri itu lebih enak dipandang di digital. Tapi kalau kalian ingin dicetak, nah ini biasanya standarnya adalah Times New Roman atau Arial. Jadi ini yang lebih enak dilihat kalau mau dicetak. Tapi kalau mau secara digital, nah penggunaannya menggunakan Calibri. Oke, kalian boleh menggunakan Calibri, boleh menggunakan Arial, boleh menggunakan Times New Roman. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Bapak, ini saya Pak, Vina Pak. Oke, Vina. Secara di digital atau di apa tadi itu maksudnya gimana ya Pak? Oh, digital. Digital itu gini, misalnya kalian suka nulis nih, terus tulisannya itu, ceritanya itu mau dibaca dengan laptop gitu. Nah, itu secara digital. Atau kalau kalian suka nulis, misalnya sekarang kan ada novel digital ya, misalnya Wattpad, pernah tahu? Enggak. Oke, jadi Wattpad itu novel-novel. Jadi kalau dulu orang beli buku ke Gramedia dan lain sebagainya buat beli buku cerpen atau apa. Nah, sekarang sudah ada platformnya atau ada aplikasinya, namanya Wattpad. Nah, nanti jadi orang nggak lagi beli buku, tapi tinggal baca di Wattpad. Nah, kalau kita baca buku atau baca novel atau baca cerpen di aplikasi, nah itu namanya platform digital. Nah itu sebaiknya fontnya adalah Calibri gitu. Tapi kalau mau dicetak nih, mau dicetak dijadikan buku, nah itu fontnya kalau tidak Arial dia Times New Roman gitu. Oke ya. Oke Pak. Pak Firman, saya Akila mau bertanya. Ya silakan Akila. Ini bikin biografinya bebas kan Pak? Ya, biografinya bebas, boleh tentang presiden Indonesia, boleh tentang presiden luar negeri, boleh tentang tokoh olahraga atau tokoh dunia yang lain, atau boleh tentang artis, atau boleh tentang apapun lah gitu, biografi. Tapi nanti kalian boleh cari nih datanya di internet gitu. Binatang boleh nggak Pak Firman? Tinatun boleh. Binatang boleh. Apa? Tinatun kan? Binatang. Oh binatang. Binatang. Binatang nggak ada biografi. Biografi itu tentang manusia gitu, tentang kehidupan tokoh. Sejarah? Sejarah tuh misalnya apa?
Oke, maaf. Dinosaurus. Bukan, dinosaurus nggak termasuk. Oke, jadi biografi tentang bio tuh kan hidup ya. Grafi tuh jadi tentang kehidupan seseorang gitu. Nah itu biografi gitu. Jadi nggak ada biografi kelinci, nggak ada. Atau biografi gajah, nggak ada. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Tidak. Pak. Oke. Tapi saya bingung, Pak, mau biografinya siapa? Oh gitu. Biografi RJK mungkin boleh? Berarti mesti wawancara dulu sama RJK buat nanya biografinya. Saya nanti wawancara. Pak Firman, kalau Ya. kita Jangan aku. biografi kita diri sendiri gimana? Ini tuh kita belajar ketawa atau belajar informatika sih, Pak? Dua-duanya. Kalau sudah mesti belajar. Biografi diri sendiri. Ya udah gini deh. Untuk saat ini kalian cari biografi tokoh dunia dulu. Nanti baru kalau nanti ketika kalian sudah menjadi tokoh dunia, biografi kalian akan ditulis sama siswa lain. Oke. Oke, ada lagi. Banyak kok tentang tokoh-tokoh dunia, boleh. Artis boleh, Pak. Artis boleh. Pasti Korea nih ya? Saya artis gak gitu tahu. Oh gitu, nggak tahu. Sama. Kenapa kalau misalnya BTS boleh, Pak? Aku juga nggak sering. Aku sering. BTS itu apa ya? Grup ya? Grup Korea. Oh, brand Korea. Tapi dia ke personilnya ya, bukan ke grupnya. Jadi BTS itu misalnya Saya kayaknya ngerti deh. ada berapa orang. Nah, kamu bahas yang satu orang yang kamu mau bahas, gitu. Aku udah tentang LeBron James, Pak, pemain basket. Nah, pemain basket boleh. Misalnya siapa sih? LeBron James. Michael Jordan gitu ya. Or siapa gitu. Kalau guru dia kan main di Space Jam, tahu Mik? Main film di Space Jam. Iya, aku pengen nonton nanti. Pak, aku udah nonton dong. Itu seru banget, keren. Animasi belum nonton. Aku minta papa aku untuk nyalain filmnya, lupa mulu. Oh, minta saya aja filenya. Kenapa? Pak Firman. Ya, silakan Zora. Kalau guru boleh nggak? Guru, boleh. Mau tentang siapa? Tentang Bapak? Oh, wawancara dulu dong. Ayo semuanya kita wawancara Bapak. Karena- Apa warna kesukaan Bapak? Lahir di tahun berapa, Pak? Baru mau tanya, Iya, silakan. boleh tentang orang tua kita? Tentang orang tua boleh. Bapak, saya pengen tentang papa saya. Oh, Sama boleh. Bapak ini saya Pak Vina, Pak. Ya. Ingat Pak, kita ini lagi direcord, nanti kita mau masuk YouTube. Halo, Iya. orang-orang di YouTube. Iya bener, lagi di record. Oke, nah ini biografinya. Nanti kalau kalian mau menambah, Dari tadi bukan apa-apa ya. Kulit saya kesukupan, Pak, di jempol, Pak. Makan sakit dari tadi. Maaf. Guys, kita terkenal. nanti kalau udah terkenal bisa di endorse ya. Kita mau jadi YouTuber terkenal. Pak. Kenapa, Banu? Saya boleh tentang ibu saya. Boleh. Nah, nanti boleh. Saya kepengen nanya bapak saya sama seperti Aquila. Oke, nanti buat mempermanis. Nah, ini boleh nih Bapak ditambahkan. RJK, izin matiin video bentar ya. Oke. Nah, boleh nih nanti kalau dipermanis boleh ditambahkan gambar misalnya.
Nah, gambarnya tahu kan, tinggal insert picture. Nah, kalau saya cari by online, nah tinggal nanti diklik aja atau diketik by keyword tertentu misalnya. Kan orang tua kita kalau tentang orang tua kita harus dari fotonya yang dikasih sama mama. Oh, boleh. Kalau gitu aku harus cari fotonya Lebaran James dulu dong. Saya nggak mau, Pak. Nggak mau ketahuan ke parents saya. Ini buat mempermanis aja. Jadi Aku nggak tahu tulisan Lebaran James. tapi kalau kalian nggak mau tambahkan nggak apa-apa. Jadi ini biografi Presiden Soekarno yang mana sih gitu, orangnya? Oh, orangnya yang ini loh. Gitu. Ronaldo. Nah, terus nanti apa namanya? Riwayatnya gimana nih gitu. Bapak ini saya Pak Vina, Pak. Ya, silakan. Saya kepengen ketawa lagi, Pak. Ketawa itu menyenangkan. Iya, benar, ketawa itu menyenangkan, menyehatkan. Jadi ternyata belajar kalau menyenangkan itu lebih mudah ingat dibandingkan kalau tidak menyenangkan. Jadi biasanya kan yang menyenangkan itu seringkali teringat gitu, ya kan? Kalau yang menyedihkan biasanya orang inginnya melupakan, tapi kalau menyenangkan dia inginnya mengingat kembali gitu. Kalau nggak menyenangkan nggak nyaman. Kalau nggak nyaman. Nah. Terkadang saya kalau misalkan itu kalau misalkan itu nggak menyenangkan, saya terkadang bosen, Pak. Bosen kayak saya gini. Nah, gitu ya. Jadi misalnya kalau ini menyenangkan nih, wah diingat kembali gitu. Kalau menyedihkan, saya tadi lupa sudah saya gunting kukuin. Kenapa sih RJK gunting kuku? Gak tahu, Pak. Dari kemarin kulit. pakai kelupas, Pak. Oh. Nah, kulit di jempol, kelupas. Jangan terlalu dalam gunting kukunya. Enggak kok. Gunting kukunya paling sejari. Oke nih, nah ini boleh nih gambarnya nanti dibuat seperti ini. Nah, untuk bikin dia bisa di antara teks, nah pilihannya teks warpingnya itu pilih yang ini, yang square. Nah, nanti kalau dipilih teks warping yang square, dia teks yang ini bisa dinaikkan. Tapi kalau dia nggak pakai yang teks warping yang square itu, nanti tulisannya ada di bawahnya, gitu. Pak, nanti semuanya yang di sini itu ada nggak Pak di Google Docs? Kenapa, sorry? Di Google Docs ada Pak yang gini-gini. Di Google Docs kenapa ada? Oke, untuk gambarnya ya, RJK maksudnya? Bukan Pak, maksudnya yang kayak margin gitu-gitunya yang tadi pertama-tama diawalin itu. Oh ya, ada di Google Docs ada margin, ada. Di Google Docs margin ada, orientation ada margin tuh ada. Dia page number ada. Saya Pak. Ya, kenapa? Bapak boleh kirim contohnya nggak? Kok boleh kirim contohnya atau tidak? Boleh. Kirimnya kemana nih? Ke mana ya? Ke chat kah? Atau ke WA? Saya juga nggak tahu. Oke, ya udah saya kirim ke sini, ke chat di Zoom-nya aja ya. Oke.